Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap belajar yang rajin. Oke siswa kelas 5, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Oke, bagi yang belum siap atau masih ingin belajar lagi, jangan khawatir, di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini saya cantumkan link materi untuk pelajaran 2, baik itu bagian 1 maupun bagian yang kedua. Oke siswa kelas 5, sekarang mari kita ikuti penilaian harian bersama-sama. Kita mulai dengan nomor 1. Perhatikan nomor 1. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang disebut titik-titik. Pilihannya, apakah A disebut sifat wajib Allah, atau yang B disebut Asmaul Husna, atau yang C disebut kalimat tasbih, atau yang D disebut kalimat tahlil. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan, di bawah ini yang termasuk Asmaul Husna kecuali, apakah A Al-Mumit, atau yang B Alhamdulillah, atau yang C Al-Hayyu, atau yang D Al-Ahad, yang bukan termasuk Asmaul Husna. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan, arti dari Al-Mumit adalah titik-titik. Apakah A Al-Mumit artinya yang maha hidup, atau B Al-Mumit artinya yang maha berdiri sendiri, atau C Al-Mumit artinya yang maha mematikan, atau D Al-Mumit artinya yang maha esa. Berikutnya soal nomor 4. Arti dari Al-Hayyu adalah titik-titik. Apakah A Al-Hayyu artinya yang maha hidup, atau B Al-Hayyu artinya yang maha berdiri sendiri, atau C Al-Hayyu artinya yang maha mematikan, atau D Al-Hayyu artinya yang maha esa. Berikutnya soal nomor 5. Setiap bangun tidur, Ahmad selalu merapikan tempat tidurnya sendiri. Hal ini merupakan penerapan dari Asmaul Husna titik-titik. Apakah A dari Asmaul Husna Al-Mumit, atau B dari Asmaul Husna Al-Hayyu, atau yang C dari Asmaul Husna Al-Qayyum, atau yang D dari Asmaul Husna Al-Ahad. Berikutnya soal nomor 6. Fatimah tidak takut terhadap kematian, karena kematian adalah tangga untuk menuju kebahagiaan abadi. Hal ini merupakan penerapan dari titik-titik. Apakah A penerapan dari Al-Mumit,
atau B. penerapan dari Al-Hayyu, atau C. penerapan dari Al-Qayyum, atau yang D. penerapan dari Al-Ahad. Berikutnya soal nomor 7. Setiap hari Pak Zaid selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hal ini merupakan penerapan dari titik-titik. Apakah A. penerapan dari Al-Mumit, atau B. penerapan dari Al-Hayyu, atau yang C. penerapan dari Al-Qayyum, atau yang D. penerapan dari Al-Ahad. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan. Kitab Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? Apakah A. ada 2, atau B. ada 3, atau C. ada 4, atau D. ada 5? Berikutnya soal nomor 9. Kitab yang diturunkan di Bukit Tursina adalah titik-titik. Apakah A. kitab Taurat, atau B. kitab Zabur, atau C. kitab Injil, atau D. kitab Al-Quran? Selanjutnya soal nomor 10. Kitab Injil itu diturunkan kepada nabi siapa? Apakah A. Nabi Muhammad, atau B. Nabi Isa, atau C. Nabi Musa, atau D. Nabi Daud? Berikutnya soal nomor 11. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah titik-titik. Pilihannya apakah A. kitab Taurat, atau B. kitab Zabur, atau C. kitab Injil, atau D. kitab Al-Quran? Selanjutnya soal nomor 12. Kitab yang berisi nyanyian pujian kepada Allah diturunkan kepada nabi siapa? Apakah A. diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau B. diturunkan kepada Nabi Isa, atau C. diturunkan kepada Nabi Musa, atau D. diturunkan kepada Nabi Daud? Berikutnya soal nomor 13. Kitab Taurat diturunkan kepada nabi titik-titik. Apakah A. diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau B. diturunkan kepada Nabi Isa, atau C. diturunkan kepada Nabi Musa, atau D. diturunkan kepada Nabi Daud? Selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan contoh ajaran terpuji kepada Allah adalah titik-titik. A. memberi makan hewan peliharaan, B.
makan makanan yang bergizi. C. Sholat 5 waktu dengan tertib. D. Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Selanjutnya soal nomor 15, yaitu soal terakhir. Merawat tanaman di dalam pot termasuk contoh ajaran terpuji kepada titik-titik. Apakah A. Kepada Allah, atau B. Kepada diri sendiri, atau C. Kepada orang lain, atau D. Kepada lingkungan. Sudah semua nomor 15? Oke, kalau sudah semua nanti silakan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Semoga nilai kalian bagus semua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.